Halo Sobat Blessing, ketemu lagi dengan saya Andrian dari Blessing Interior. Hari ini kita berada di Strozi Gading Serpong untuk mereview hasil kerja pekerjaan sipil dan interior yang kita kerjakan satu rumah. Kita akan review dari area depannya, tapi sebelum kita review area depannya, jangan lupa follow terus Instagram, TikTok, dan YouTube kita di Blessing Interior. Kalau misalnya kalian ingin buat custom interior dan renovasi tempat tinggal kalian juga, boleh hubungi kita di bawah ini. Sekarang ini kita sudah berada di area carportnya. Area carportnya kita ada buat custom kanopi di bagian atas ini. Di atas ini pun juga kita buat memanjang dari sisi depan ke sisi belakang. Kita kasih pipa airnya juga sampai ke bawah untuk pembuangan air hujan. Gak hanya sebelah kanan, termasuk sebelah kirinya pun juga kita ada buat pipa talang air hujan untuk terbuang ke arah sana. Jadi area sini menjadi lebih clear. Di bagian sini pun juga atasnya kita menggunakan kanopi Alderon. Di sisi bawahnya kita menggunakan PVC board, dimana PVC board itu pun juga kelihatannya jadi lebih manis karena warnanya juga coklat, sehingga area sini jadi kelihatan lebih teduh. Nah, di bagian sini pun adalah kanopi kaca existing dari developer. Jadi memang area sini itu kita maksimalkan untuk carport kanopinya. Kita sekarang langsung ke dalam untuk melihat area dalam juga. Yuk. Nah, sekarang ini kita sudah berada di living room foyer yang kita kerjakan untuk proyek kita di Strozi. Di mana belakang sini adalah area backdrop TV full plafon yang kita buat dan ada display kabinetnya. Display kabinetnya di sisi sebelah kanan, kita sengaja nggak bikin pintu. Kenapa? Karena pintunya itu ketika dibuka bisa kena AC, sehingga itu menghalang untuk membuka pintu. Oleh karena itu kita buat terbuka, kita kasih lampu LED lighting dan area tertutupnya ada di sisi sebelah bawah sini. Untuk apa? Untuk sendal dan sepatu. Pastinya soft closing, kita ada buat sirkulasi udara di bawahnya dan ada credenza TV-nya pun juga memanjang mengikuti backdrop yang ada di sampingnya. Di sini kita ada dua jenis laci. Laci pertama adalah laci soft closing seperti ini. Laci kedua adalah kebuka semuanya. Nah, ini untuk apa sih Sobat Blessing? Ini untuk tempat router dan sebagainya. Stop kontak dan lain-lain itu lebih gampang dengan menggunakan laci seperti ini. Karena kalau lacinya kita bolongin sisi belakangnya, ini aneh. Maka dari itu kita buatnya bolongnya itu di sisi belakang, tapi atasnya bisa digerakin seperti ini. Jadi supaya Sobat Blessing bisa dapat gambaran. Nah, seberang daripada area TV yang tadi kita review adalah area backdrop sofa. Backdrop sofanya pun juga posisi sofanya kurang lebih di sini. Kita buatnya itu sesuai dengan lebar backdrop yang ada di seberangnya, yaitu kurang lebih 2,2 sampai 2,3 meter. Nah, di sini pun kita buat full plafon langsung memanjang sampai ke kitchen. Tapi sebelum kita ke kitchen, kita akan review sedikit untuk area topian gorden yang kita buat. Kita ada bikin custom topian gorden, termasuk gordennya ini pun juga custom. Tapi memang kita masih bungkus, masih ikat seperti ini karena belum dibersihkan. Tapi rencananya ketika sudah bersih semuanya, ini semuanya bakal kita copot dan bakal kita gerai seperti rumah baru. Langsung nyambung ke area kitchen yang bentuknya L-shape. Ada kabinet atas, ada kabinet bawah, ada kabinet kulkas juga. Kita akan review pelan-pelan dari sisi sebelah kiri ini dulu. Ini adalah area kabinet bawahnya. Kabinet bawahnya ini pun juga semuanya difungsikan dengan baik karena kita buat kabinetnya itu semuanya ada ambalan-ambalan untuk penyimpanan seperti ini. Di bagian atas ini pun juga semuanya bukan dummy ya, tapi semuanya ini berfungsi dengan baik, jadi bisa disimpan barang-barangnya. Di sini ada pintu kaca aluminium. Kita kasih tempat untuk piring dan sebagainya, jadi bisa kelihatan dari sisi depan. Di sisi sudut biasanya kita buat area terbuka, supaya nggak kelihatan sempit sama sekali di bagian sini. Di bagian sini pun juga ada area tertutupnya lagi, penyimpanan tambahan seperti di sini, dan di bagian sini juga sama, ada beberapa penyimpanan lagi untuk laci-laci, dan ada juga tempat untuk dispenser di bagian sini, dan langsung nyambung ke area atasnya ini untuk apa? Biasanya untuk Magicom, kurang lebih kayak gitu, rice cooker kita sebutnya. Oke, di sini ada laci-lacinya juga, ada laci, ada tempat untuk gas di bagian sebelah kiri dari kompor ini. Nah, di bagian atas ini pun semua berfungsi dengan baik, tapi aku nggak buka satu-satu ya. Tapi di bagian sini langsung nyambung ke area kabinet atas dari tempat kulkas. Kulkasnya pun juga kita sesuaikan dengan kebutuhan dari owner. Langsung dari sini kita langsung ke area sini sedikit, tapi memang masih agak berantakan karena ada beberapa barang di sekitar saya. Tapi di sini ada satu panel yang kita buat
untuk membuat pintu kamuflase kamar mandi. Pintu kamuflase kamar mandinya pun juga kita buatnya, panelnya pun kisi-kisi. Kalau dari video mungkin nggak kelihatan pintunya di mana, tapi saya tahu pintunya itu di area sini. Nah, ini langsung nyambung ke kamar mandi yang ada di bawah. Pintu yang existing dari developer kita nggak ubah sama sekali karena masih memakai pintu yang ada sebelumnya. Sehingga ketika pintunya tertutup, di bagian sini pun juga bisa tertutup. Mungkin agak sedikit ribet aja karena buka dua pintu. Di bagian sini ada area bawah tangga. Ada bawah tangga sini pun juga ada area terbukanya untuk barang-barang yang besar. Ada sirkulasinya juga kita buat. Ada laci juga. Di bagian laci sini pun kita sengaja buat bagian sudut karena kalau misalnya kita buat pintu lagi agak susah untuk menggapai barang-barang di bawah, sehingga kita memaksimalkan dengan membuat laci. Sebelum kita ke kamar tidur, kita akan review dulu bagian sininya. Di bagian sini ini adalah area deckingnya. Deckingnya ini pun juga bagus banget karena kita ada buat decking memanjang dari sisi depan ke sisi belakang. Kita ada buat 3 tempat penyimpanan, satu untuk water pump, satu untuk tempat untuk anti rayap, colok anti rayap. Di sini ada ground tank, di sini pun juga ada meteran air. Nah, di sini pun semuanya kita bisa dibuka. Jadinya memang untuk service dan sebagainya diperlukan decking yang bisa dibuat terbuka. Nah, setelah dari kita review untuk area decking, kita akan review dulu untuk kamar tidur pertama, lantai 1 ini. Jadi total ada 3 kamar tidur. Oke, kita akan review pelan-pelan dari area lemarinya. Karena limited space di bagian sini, kita maksimalkan untuk bagian kabinet terbuka di sisi sebelah kiri. Di sini ada pintunya, penyimpanan. Di sini pun ada lemarinya pun kita bikin tempatnya sliding semua pintunya. Jadi ada sliding kiri, sliding kanan. Di bagian atas ini pun juga semuanya bisa difungsikan dengan baik karena ini push pull. Push pull. Tapi aku nggak buka satu-satu ya. Di sini pun ada hanger, di sini ada laci-laci, penyimpanan laci. Di sini pun ada tempat-tempat kabinet tertutupnya. Tapi untuk baju-baju lipat, di sini ada baju gantung lagi. Jadi lumayan banyak banget space-space yang ada di sini. Di bagian sini pun juga ada penyimpanan. Menarik banget karena penyimpanan di ujung sini ada penyimpanan satu yang untuk ya botol air dan sebagainya bisa ditaruh sebelah kiri sini, pengganti sebagai nakas. Di bagian sini pun juga ada penyimpanan tambahan. Penyimpanan tambahan ini pun juga push pull. Nah, push pull ada 1. Sorry, aku naik dikit ya, kayak aku udah lepas sendal. Ada 2. Di sini pun ada lampu LED lighting yang kita buat memaksimalkan dari ujung kiri ke ujung kanan. Kita bikin backdropnya full plafon. Kita kasih list-list warna coklat untuk membuat area ini menjadi seperti Japanese. Di bagian sini pun juga kita ada buat padded headboard mengitari dari sisi kiri ke sisi kanan. Di sini pun karena tempatnya sudah terbatas untuk penyimpanan, kita ada buat storage itu di bawah area sebelah bawah sini. 1, 2, 3. Nah, di sini pun ada gorden yang kita buat custom. Jadi ada gordennya ini pun juga kita buat custom. Ada fitrasnya juga, ada gorden, ada tutupan gorden di sisi atasnya juga. Jadi kelihatan lebih menarik. Setelah kita akan review lantai 1 ini, kita akan langsung ke lantai 2 untuk mereview area lantai 2 juga. Yuk. Setelah kita review lantai 1 kamar tidur, kita akan review juga lantai 2 kamar tidurnya. Ini salah satu kamar tidur yang ada di lantai 2 yang kita buat versi Japanese. Kita buat simple, kita buat ukurannya 1,6 x 2 meter. Backdrop headboardnya itu di sisi sebelah kiri sini. Tapi kan kita review dulu bagian seberangnya karena nanti kita tinggal muter ya bagian sana. Ini adalah tempat storage penyimpanan. Kita ada bikin beberapa storage. 1, 2, 3. Di bawah ranjang ini pun juga ada beberapa storage. Ada penyimpanan terbuka di sisi kiri. Ada lagi penyimpanan 2 di kanan. Penyimpanan tambahan lagi ada di atas ini. Di bagian sini pun kita buat ambalan terbuka, dikasih LED lighting di tiap ambalannya. Jadi ini adalah area lemarinya. Lemarinya itu numpang di atas bedset. Ranjangnya ini atasnya langsung lemari. Jadi memang kita memaksimalkan untuk penyimpanan di sisi bawahnya sehingga area sini menjadi lebih maksimal. Kita izin naik atas sedikit ya, tapi kita sudah buka sepatu, sudah buka sandal juga. Ini adalah lemarinya. Lemari kita bikin 3 pintu mengikuti lebar dari ranjang 1,6 meter. Ada lampu gantungan, ada juga penyimpanan 1, 2, 3, 4. Ada juga area yang kita buat terbuka di bawahnya 1, 2, 3. Kita kasih lampu. Di sini ada handle-nya menarik banget karena di sini ada polos dikasih kisi-kisi sama kita. Di bagian ujung sini pun juga untuk tempat penyimpanan baju lipat dari atas sampai bawah. Lampu. Dan ini pun soft closing.
Langsung kita ngomongin bagian sini, ini adalah area backdrop ranjangnya yang kita buat 1,2 meter dari lantai. Kasih lampu, kita kasih padded. Jadi kalau misalnya mau duduk, mau santai, mau nyender, pasti enak banget. Di bagian sini pun ada roller yang kita buat custom juga. Rollernya itu pun juga kita kasih lihat sedikit ke sobat blessing. Ketika posisi tertutup seperti ini. Ketika posisi sudah selesai, tinggal diangkat seperti ini. Nah, penerangannya pun juga bagus banget karena ada jendela di samping ranjang. Kita langsung ke kamar utama untuk melihat progres kamar utama. Yuk. Nah, sekarang ini kita sudah berada di kamar utama. Kamar utamanya ini pun juga besar banget, mengikuti lebar dari rumah ini, yaitu 7 meter kurang lebih. Di belakang sini adalah backdrop ranjang full plafon yang kita buat, menyerupai area Japanese juga. Jadi bakal ada wallpaper customnya. Ada area sisi kanannya yang nyambung langsung ke nakas, ada area kirinya langsung nyambung ke nakas juga. Kita belah di bagian sini, kisi-kisi kita kasih lampu LED lighting, sehingga LED lighting ini menyinari area wallpapernya. Menjadi lebih keren banget, karena wallpapernya ini keren banget. Ini kayak 3D, dan ini cetakannya juga bagus banget, sehingga area sini menjadi kelihatan lebih real lagi wallpapernya. Nah, di bagian sini kita kasih list, supaya apa? Japanese-nya dapat. Jadi area ini memang didesain mirip kayak Japanese gitu. Nah, di bagian sini pun ada nakas kanan dan nakas kiri. Penyimpanan kanan, penyimpanan kiri. Kita kasih kaki nakasnya di bagian sekitarnya. Colokannya semuanya kita udah sesuaikan. Backdrop ranjangnya kita kasih padded headboard. Di ranjangnya ini pun juga ada penyimpanan. Ada 1, ada 2. Di sisi sudutnya kita buat melengkung. Kiri dan kanan. Nah, di bagian kanan pun juga sama. Ini king size bed ya, jadi ini ada penyimpanan lagi, kanan, 1, dan 2. Di bagian sini pun ada nakas yang ada di sebelah kanan dari ranjang ini, 1, 2. Semua kita bikin custom, kita bikin backdrop, dan semuanya matching dengan area depannya. Area depannya ini adalah area backdrop TV. Backdrop TV ini pun kita buat backdrop TV 2 sisi. Backdrop TV 2 sisi itu pun juga memanjang dari atas sampai ke bawah. Ini semuanya pun juga ada penyimpanan-penyimpanan. Kita kasih ambalan-ambalan terbuka. Di sini kita kasih cermin untuk melihat area sisi belakangnya, sehingga kelihatannya nggak sempit sama sekali. Sebelum kita ke sana, ini adalah custom gorden yang kita buat juga. Fitras, kita kasih rumah tutup gordennya, memanjang dari sisi depan sampai sisi ke kanan sana. Jadi ini semuanya kita bikin custom gorden dan fitras. Jadi sehingga tinggi dari gordennya pun sesuai dengan plafon ceiling yang ada di sini. Oke, lanjut ke bagian sini. Ini adalah area vanity dan walk-in closetnya. Di area sini kita membuat area belakang dari backdrop TV tadi 2 sisi. Sisi depannya untuk TV, sisi belakangnya itu untuk vanity. Vanity ini pun juga kita buat cermin full body, sehingga kelihatan lebih menarik. Di bagian sini kita buat melengkung-melengkung, jadi kelihatannya nggak polos kotak-kotak. Ini pun kita bikin ambalan, dikasih lampu. Di bagian sini pun ada laci, 1, 2. Di bagian sini pun ada lemarinya pun juga ada folding door. Folding door ini pun juga kita buat maksimal, sehingga area sini ketika buka pintu nggak kelihatan sempit sama sekali. Ada laci-lacinya. Laci-lacinya semuanya kita maksimalin untuk penyimpanan laci. Di bagian sini pun ada hanger memanjang dari kiri ke kanan. Dan ini langsung memanjang sampai ke, sebentar ya, ini kita buka dulu. Nah, hangernya itu L-shape. Dari kiri sampai ke kanan. Jadi ini untuk baju-baju dress yang panjang-panjang itu muat di sini. Di atas ini pun semuanya bisa berfungsi dengan baik ya. Jadi sobat blessing bisa dapat gambaran juga. Atas ini bukan dummy sama sekali. Ini soft closing juga tentunya. Di bagian sini kita tutup lagi supaya sobat blessing bisa dapat gambaran kira-kira ketika tertutup seperti apa. Nah, di bagian sini pun juga ada penyimpanan tambahan untuk baju-baju lipat. Kita kasih LED lighting di setiap ambalannya juga. Nah, sekarang ini kita sudah berada di area sudut dari area walk-in closet, di mana area sudutnya ini langsung nyambung ke kamar mandi yang ada di sebelah kiri ini. Nah, sebelum itu kita akan review dulu bagian sini. Ini adalah area kabinet, top hanging kabinet ya, yang ada di sisi atas. Untuk penyimpanan tambahan aja, di bagian dindingnya ini pun juga kita buat kisi-kisi, kita kasih lampu. Di bagian sini pun juga ada penyimpanan tambahan. Dan ini pun juga bisa mati lampu, switch-nya ada kita taruh di dalam sana. Dan ini adalah penyimpanan tambahan lagi nih di sisi bawahnya untuk storage tambahan aja. Nah, kita sengaja buat di sini, rencananya bakal kita pasang padded sehingga orang bisa duduk di sini, jadi bisa santai-santai, kurang lebih seperti itu.
Kita langsung ke lantai atas yuk, karena rumah di Strozi ini ada tempat epicnya juga. Yuk, ikut saya. Sekarang ini kita sudah berada di Epic Room lantai 3 dari proyek kita di Strozi Garden Serpong, dimana kita ada buat simple aja backdrop TV dan credenza. Bagian sebelah kiri ini kita ada buat kisi-kisi panel. Kita kasih lampu LED lighting di sebelah kiri dan sisi sebelah kanan. Jadi backdropnya kita buat lebih polos untuk menyamai dengan area TV yang akan dipasang seperti ini. Di sini pun ada credenzanya. Credenzanya pun juga simple. Kita ada buat 4 laci, 1, 2, 3, dan 4. Di sini pun ada lampu juga untuk switchnya. Kurang lebih seperti itu untuk proyek kita di Strozi Garden Serpong. Pekerjaan lantai 1, lantai 2, lantai 3, sampai dari kanopi depan dan kanopi belakang termasuk decking juga. Kalau misalnya kalian ingin buat custom interior seperti ini juga, boleh hubungi kita di bawah ini. Kalau misalnya kalian ingin buat renovasi tempat tinggal kalian juga, boleh hubungi kita di bawah ini. Nama saya Andrian, I'll see you later, bye-bye.